Selamat pagi Pak Yudi dan teman-teman. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berkaitan dengan periklanan dan etika. Nah, kelompok kami beranggotakan yang pertama, Misel Arlen dengan NIM belakang 178, Sylvia Sormin dengan NIM belakang 181, Maria Teresia dengan NIM belakang 182, dan saya sendiri Wiranata dengan NIM 186. Nah, adapun topik diskusi yang kami bahas, yang pertama, fungsi periklanan, yang kedua, periklanan dan kebenaran, yang ketiga, manipulasi dengan periklanan, yang keempat, pengontrolan terhadap iklan, yang kelima, penilaian etis terhadap iklan, dan yang keenam, contoh kasus etika periklanan. Yang pertama adalah fungsi periklanan. Iklan merupakan komunikasi antara produsen dan pasaran atau penjual dan calon pembeli. Dalam proses komunikasi, iklan menyampaikan sebuah pesan yang berisikan sebuah informasi. Periklanan dibedakan menjadi dua, yaitu fungsi informatif dan fungsi persuasif. Di mana fungsi informatif dalam periklanan, fungsi utamanya adalah menyediakan informasi. Dengan fungsi persuasif, periklanan digunakan sebagai usaha promosi. Iklan tentang produk yang ada banyak mereknya akan mempunyai persuasif yang lebih menonjol seperti iklan, pakaian, makanan, dan rumah. Contoh periklanan yaitu yang pertama adalah iklan pada yellow text dari buku petunjuk telepon yang disebut sebagai iklan informatif. Namun, iklan tersebut juga terdapat unsur persuasif karena di dalamnya terdapat nama perusahaan yang dapat menarik perhatian dari calon konsumen yang mencari jasa perusahaan semacam itu. Lalu yang kedua adalah nama merek sebuah produk pada baju kaos pemain olahraga atau pada papan reklame di pinggir lapangan sepak bola waktu pertandingan yang disiarkan di televisi. Dapat disebut sebagai iklan persuasif. Namun, di dalam iklan tersebut juga terdapat unsur informasi karena tersedianya merek tersebut di pasaran. Selanjutnya, periklanan dan kebenaran. Periklanan tidak mempunyai reputasi baik sebagai pelindung atau pejuang kebenaran. Tetapi sebaliknya, iklan kerap kali terkesan suka membohongi, menyesatkan, bahkan menipu publik. Bahasa periklanan menggunakan retorika tersendiri. Berlandaskan produknya adalah yang terbaik atau nomor satu di bidangnya. Dan bahasa periklanan pada umumnya memiliki syarat dengan superlatif dan hiperbola. Contohnya tentang obat baru dikatakan dalam iklan bahwa produk tersebut aman. Padahal ada efek samping yang tidak terduga sebelumnya. Yang ketiga, manipulasi dengan periklanan. Poin yang pertama, kebenaran dalam iklan terkait masalah informasi yang disampaikan kepada konsumen. Nah, ini mengacu pada prinsip kejujuran dan keakuratan dalam menyampaikan informasi melalui iklan kepada konsumen. Nah, hal ini berarti bahwa pihak yang membuat iklan itu harus memberikan informasi yang benar, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Lalu poin yang kedua, manipulasi berkaitan dengan segi persuasif yang ditujukan kepada konsumen. Dengan manipulasi dimaksudkan bahwa iklan dapat mempengaruhi kehendak orang lain, sehingga orang tersebut menginginkan sesuatu yang sebenarnya tidak dipilih orang itu sendiri. Nah, karena dimanipulasi, seseorang mengikuti motivasi yang tidak berasal dari dirinya sendiri, tapi ditanamkan dalam dirinya dari luar. Nah, contohnya itu yaitu hipnosis tanpa izin dari subjek bersangkutan. Nah, hipnosis ini sendiri adalah tindakan seseorang yang memasukkan orang lain dalam keadaan setengah sadar, di mana orang itu merasakan atau melakukan hal-hal yang tidak dirasakannya atau dilakukannya dalam keadaan biasa. Manipulasi dengan cara itu dinilai tidak etis karena melanggar otonomi manusia, karena menghalangi seseorang mengambil keputusannya sendiri. Manipulasi melalui periklanan atau dengan cara bagaimanapun merupakan tindakan yang tidak memiliki etika. Namun, harus dibedakan secara baik antara mempengaruhi perilaku dan manipulasi. Karena setiap hari manusia dalam bertingkah laku dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti faktor lingkungan, namun hal tersebut tidak dapat dikatakan sebagai manipulasi, sehingga tingkah laku dalam berkonsumsi seseorang tersebut berasal dari dirinya sendiri. Keputusan untuk membeli sebuah produk atau tidak dalam sebuah iklan merupakan keputusan dari konsumen itu sendiri. Nah, manipulasi dalam periklanan dikatakan tidak memiliki etika jika melanggar hak asasi manusia. Next. Nah, adapun tujuan dari iklan adalah mempengaruhi perilaku konsumen. Terdapat dua cara untuk sungguh-sungguh memanipulasi orang lain dengan beriklan.
Yang pertama, yaitu subliminal advertising. Ini merupakan iklan secara sekilas yang menyampaikan informasi secara cepat sehingga informasi tersebut tidak melewati proses persepsi secara sadar, tapi tinggal di alam bawah sadar dari konsumen. Nah, contohnya sendiri dari iklan subliminal advertising ini, barcode subliminal Marlboro. Nah, tim pemasaran di Marlboro muncul dengan ide cerdik yang menggunakan pesan visual subliminal untuk menyampaikan merek Marlboro tanpa menggunakan logo tipografi perusahaan itu sendiri. Marlboro mencapai hal ini dengan menggunakan desain gaya barcode yang pada kecepatan tinggi di mana mobil F1 melaju sekitar trek hampir dapat dikenali seperti logo itu sendiri. Jadi pada pertengahan Juli 2005, Uni Eropa melarang iklan rokok. Para produsen rokok memanfaatkan celah agar tidak kehilangan visibilitas kemitraan yang menguntungkan. Nah, contohnya brand rokok ternama Marlboro ini yang menjadi sponsor tim balap F1 Ferrari. Karena larangan tersebut, Marlboro tidak bisa lagi melapisi mobil Ferrari dengan logo Marlboro. Tetapi Marlboro memilih untuk membubuhi sebuah barcode, walaupun mungkin barcode tersebut terkesan aneh. Tetapi saat mobil balap F1 Ferrari melintas trek dan melewati penonton, barcode tersebut terlihat menyerupai logo Marlboro. Nah, dalam hal ini, Marlboro berhasil memanfaatkan subliminal message atau pesan subliminal untuk tetap menanamkan brand awareness produk mereka terhadap audiens. Next. Lalu yang kedua, yaitu iklan yang ditujukan kepada anak. Iklan yang mempengaruhi anak karena anak-anak belum dapat mengambil keputusan secara etis, maka produsen sering menggunakan cara tersebut untuk mengiklankan produk mereka. Iklan seperti ini dianggap kurang etis karena anak belum bisa mengambil keputusan dengan bebas dan sangat sensitif terhadap pengaruh dari luar. Karena itu anak mudah dimanipulasi dan dipermainkan. Nah, contohnya yaitu iklan rokok Bantul Remaja. Di Indonesia pada tahun 1987 terjadi masalah besar dengan promosi periklanan untuk merek rokok Bantul Remaja. Promosi ini menimbulkan protes tajam dari masyarakat dan karena itu segera dihentikan. Tentu saja di sini masalahnya bukan saja iklan yang ditujukan kepada remaja, tetapi ada alasan tambahan bahwa apa yang diiklankan itu sangat merugikan kesehatan anak muda. Next. Yang keempat, pengontrolan terhadap iklan. Pengontrolan iklan dilakukan karena kemungkinan untuk dipermainkannya kebenaran dan terjadinya manipulasi sangat rawan dalam bisnis periklanan, sehingga sangat diperlukan adanya kontrol yang ketat dan tepat untuk mengimbangi kerawanan tersebut. Nah, di sini ada 3 kontrol periklanan, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, kontrol oleh pemerintah. Pada kontrol ini, peran dan tugas pemerintah sangat penting, yaitu pemerintah harus melindungi masyarakat konsumen terhadap keganasan periklanan. Di Indonesia, tentang iklan makanan dan obat diawasi oleh Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan dari Departemen Kesehatan. Juga seperti yang dilakukan oleh Menteri Kesehatan Inggris pada produk kecantikan yang beredar di negaranya, di mana antara model yang digunakan pada iklan wajah aslinya dan di Indonesia sendiri, beberapa undang-undang telah ditetapkan untuk melindungi konsumen terhadap beberapa produk yang menyalahi aturan. Di antaranya telah terdapat iklan tentang makanan dan obat yang seperti dijelaskan tadi, yaitu diawasi oleh Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan. Yang kedua, ada kontrol oleh para pengiklan. Cara paling ampuh untuk menanggulangi masalah etis tentang periklanan adalah pengaturan diri oleh dunia periklanan. Biasanya hal itu dilakukan dengan menyusun kode etik, sejumlah norma dan pedoman yang disetujui oleh profesi periklanan itu sendiri, khususnya oleh asosiasi biro-biro periklanan. Jika suatu kode etik disetujui, tentunya pelaksanaan harus diawasi juga. Janganlah kode etik menjadi sebuah formalitas saja yang tidak berpengaruh atas praktek sehari-hari. Implementasi kode etik menjadi kurang efektif karena tidak pernah diambil tindakan sanksi terhadap para pelanggarnya. Di Indonesia, pengawasan kode etik ini dipercayakan kepada Komisi Periklanan Indonesia yang terdiri atas unsur semua asosiasi pendukung dari tata krama tersebut.
Di Indonesia sendiri terdapat tata krama dan cara periklanan Indonesia yang disempurnakan pada tahun 1996 yang dikeluarkan oleh AMLI, Asosiasi Perusahaan Media Luar Ruang Indonesia, Aspindo, Asosiasi Pemkarsa dan Penyatu Iklan Indonesia, dan masih banyak lagi. Tujuannya adalah pengaturan diri oleh para periklanan, yaitu untuk menyelidiki semua keluhan tentang periklanan dan memberitahukan hasilnya kepada instansi, mengajukan keluhannya, dan kegiatan ini diumumkan juga setiap bulan melalui sebuah press release. Yang ketiga, kontrol oleh masyarakat. Masyarakat luas tentu harus diikutsertakan dalam mengawasi kode etik periklanan. Dalam hal ini, suatu cara yang terbukti membawa banyak hasil dalam menetralisir efek-efek negatif dari periklanan adalah mendorong dan menggerakkan lembaga konsumen yang sudah lama dikenal negara-negara maju dan sejak tahun 1970-an berada juga di Indonesia, yaitu Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia yang berada di Jakarta. Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen di Semarang. Di Indonesia sendiri kita mempunyai Citra Adi Pariwara yang setiap tahun dikeluarkan oleh Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia. Dan apresiasi tersebut dapat memberikan pengaruh positif terhadap perusahaan lain untuk dapat berkreasi secara lebih baik. Oke, selanjutnya penilaian etis terhadap iklan. 4 faktor yang selalu harus dipertimbangkan dalam menerapkan prinsip-prinsip etis jika kita ingin membentuk penilaian etis yang seimbang tentang iklan. Yang pertama, maksud si pengiklan. Jika maksud si pengiklan tidak baik, dengan sendirinya moralitas iklan itu menjadi tidak baik juga. Jika si maksud pengiklan ini membuat iklan yang menyesatkan, tentu iklan tersebut tidak etis. Sebagai contohnya, iklan tentang roti profile di Amerika Serikat yang menyatakan bahwa roti ini bermanfaat melangsingkan tubuh karena kalorinya kurang dibanding dengan roti merek lain. Tetapi ternyata roti profile ini hanya diiris lebih tipis jika diukur per ons. Roti ini sama banyak kalorinya dengan roti merek lain. Lalu selanjutnya, isi iklan menurut isinya. Iklan harus benar dan tidak boleh mengandung unsur yang menyesatkan. Iklan yang tidak etis pula bila didiamkan suatu saat yang penting. Namun demikian, kita tidak boleh melupakan bahwa iklan diadakan dalam rangka promosi. Karena itu, informasi tidak perlu selengkap dan seobjektif seperti laporan instalasi netral. Contohnya, iklan tentang jasa seseorang sebagai pembunuh bayaran. Iklan semacam ini tanpa ragu-ragu akan ditolak secara umum. Selanjutnya ada keadaan publik yang tertuju. Keadaan publik yang tertuju perlu diketahui bahwa mutu publik sebagai keseluruhan bisa sangat berbeda dalam masyarakat di mana taraf pendidikan rendah dan terdapat banyak orang yang sederhana mudah ditipu. Tentu harus memakai standar yang lebih ketat daripada dalam masyarakat dengan rata-rata mutu yang tinggi, dengan standar ekonomi yang lebih maju. Contohnya, iklan tentang pasta gigi, di mana si pengiklan mempertentangkan odol yang biasa sebagai barang yang tidak modern dengan odol yang baru yang dianggap sebagai barang modern. Iklan ini dinilai tidak etis karena bisa menimbulkan frustasi pada golongan miskin dan memperluas polaritas antara ekonomi elit dengan masyarakat yang kurang mampu. Dan selanjutnya, kebiasaan di bidang periklanan. Periklanan selalu dipraktekkan dalam rangka suatu tradisi. Nah, dalam tradisi itu, orang sudah biasa dengan cara tertentu menyajikan iklan, di mana ada tradisi periklanan yang sudah lama dibuat dan dibentuk dengan kuat. Tentu masuk akal saja bila beberapa iklan lebih mudah diterima daripada dipraktekkan periklanan baru dimulai dan dijalankan pada skala tertentu. Next.
Selanjutnya contoh kasus etika periklanan. Di sini kami mengambil contoh kasus yaitu periklanan So Nice. So Nice So Good yang kami kutip dari sumber kompasiana.com. Nah, dalam kasus ini iklan So Nice So Good telah melanggar peraturan dan prinsip dalam perundang-undangan. Iklan ini tidak memperhatikan etika dalam berbisnis di mana terselip kata persuasif, yaitu mereka yang mengonsumsi produk yang diiklankan akan tumbuh lebih tinggi daripada yang tidak. Nah, hal ini menunjukkan bahwa adanya makna atau informasi yang tidak benar. Nah, kasus ini membuktikan bahwa telah terjadi pelanggaran dalam proses promosi serta melanggar hak-hak konsumen mengenai hak untuk mendapat informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa sebagaimana diatur dalam EPI, bahwa jika suatu iklan mencantumkan garansi atau jaminan atas mutu suatu produk, maka dasar-dasar jaminannya harus dapat dipertanggungjawabkan. Nah, analisis kasus berdasarkan teori deontologi, teori hak, teori utilitarian, dan teori keutamaan. Utilitarian atau utilitarism. Nah, pandangan teori utilitarism menilai kebaikan atau keburukan suatu tindakan berdasarkan dampaknya terhadap kebahagiaan atau kesejahteraan umum. Nah, analisis teori ini, jika iklan ini dapat memberikan kebahagiaan atau manfaat bagi konsumen, misalnya dengan meningkatkan rasa percaya diri mereka, utilitarian mungkin dapat mendukung iklan tersebut. Namun, pada iklan So Nice dianggap tidak etis karena klaim dapat tumbuh tinggi badan tidak dapat dipertanggungjawabkan dan dapat menyebabkan kekecewaan atau kerugian bagi konsumen. Nah, dalam hal ini tidak terdapat data yang menunjukkan seberapa besar dampak positif maupun negatif yang ditimbulkan dari iklan tersebut, sehingga dari sudut pandang utilitarian bisa dianggap etis dan juga tidak etis. Oke, selanjutnya periklanan So Nice dalam teori deontologi. Pandangan deontologi dari sudut pandang deontologi, fokus utama adalah pada kewajiban dan tindakan yang dianggap benar atau salah secara intrinsik. Analisis deontologi, iklan tersebut memberi informasi yang tidak benar atau menyesatkan dengan menyatakan bahwa konsumsi produknya dapat membuat seseorang tumbuh lebih tinggi. Hal ini dapat dianggap sebagai pelanggaran kewajiban kejujuran dan kebenaran, sehingga dari sudut pandang deontologi, iklan tersebut dianggap tidak etis. Next. Selanjutnya ada teori hak. Ketiga adalah teori hak. Pandangan teori hak menekankan pentingnya menghormati hak-hak individu termasuk hak untuk mendapatkan informasi yang benar dan jujur. Analisis teori hak yaitu dalam konteks ini, iklan tersebut mungkin melanggar hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang benar dan jujur. Jika klaim tinggi badan tidak dapat didukung oleh bukti ilmiah, maka konsumen dapat dianggap telah dirugikan dan hak mereka dilanggar, sehingga dari sudut pandang hak iklan tersebut dianggap tidak etis. Yang terakhir, teori keutamaan. Pandangan teori keutamaan. Teori keutamaan menitik beratkan pada karakter dan sifat individu serta bagaimana tindakan tersebut mencerminkan keutamaan moral. Lalu analisis teori keutamaan. Dalam konteks ini, iklan tersebut mungkin dianggap buruk jika dianggap tidak jujur atau tidak bermoral. Mempromosikan kebenaran dan kejujuran dapat dianggap sebagai keutamaan moral. Iklan pada So Nice menyimpang dari keutamaan tersebut karena bertentangan dengan nilai kejujuran, integritas, dan tanggung jawab dalam berkomunikasi dengan publik. Oleh karena itu, dari sudut pandang teori keutamaan, iklan tersebut dianggap tidak etis. Sekian dari presentasi kami, terima kasih.